Jepang merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 120 juta yang tersebar di 4 pulau utama, yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Ketika kalian memikirkan Jepang, yang terbesit dalam pikiran kalian adalah mungkin teknologi canggihnya seperti kereta cepat, simbol budaya seperti kuil, keunggulan gastronominya yakni sushi, warisan sejarah yang kaya seperti kaisar, dan keajaiban alamnya seperti cantiknya bunga sakura dan gunung Fuji. Namun sayangnya di tahun 1985, negara Jepang pernah memiliki masa lalu kelam, yakni kasus keracunan vending machine yang mewafatkan 12 orang pada tahun 1985. Jadi pada tahun 1965, sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Otsuka Pharmaceutical Co. mulai memproduksi minuman tonik kesehatan yang dikenal sebagai Oraniminsi. Minuman ini menjadi sangat populer di seluruh Jepang setelah diluncurkan dan masih menjadi minuman kesehatan terlaris. 20 tahun kemudian, produk tersebut masih disukai oleh generasi tua, meskipun pasar anak muda lebih menyukai soda manis daripada minuman kesehatan. Sebagai bagian dari promosi pada tahun 1985, Otsuka mulai menawarkan Oranaminsi gratis di berbagai vending machine di seluruh Jepang. Ya, vending machine. Vending machine adalah mesin seperti ATM dan berbentuk seperti kulkas kaca yang berfungsi untuk menjual makanan ataupun minuman ringan secara otomatis tanpa adanya kasir atau operator. Jadi, minuman gratis ini akan dibagikan ketika pelanggan melakukan pembelian produk apapun dari vending machine. Tentunya, hal ini pun membuat beberapa orang akan dengan senang hati mengambil minuman secara gratis. Sedangkan yang tidak menyukai minuman tersebut akan menaruhnya begitu saja di dalam slot ataupun di atas vending machine. Sudah menjadi ciri khas budaya Jepang untuk meninggalkan minuman yang tidak diinginkan agar bisa dinikmati orang lain. Namun dari sinilah semuanya berawal dan salah satu kejahatan paling sadis dalam sejarah Jepang. Kasus ini dimulai dari seseorang atau psikopat yang memutuskan untuk mencampurkan herbisida yang disebut paraquat ke dalam minuman. Cairan tersebut umumnya digunakan di peternakan untuk menghancurkan tanaman atau gulma. Gulma itu tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Jadi pelaku ini menambahkan cairan ini ke minuman dan ditempatkan di vending machine agar diminum oleh siapapun korbannya pada saat itu. Vending machine ini sangatlah populer di Jepang. Bahkan faktanya, Jepang memiliki lebih dari 5 juta vending machine yang tersebar dan menjual segala sesuatu mulai dari minuman, makanan, pakaian, alkohol, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan tembakau. Bisa dikatakan Jepang ini serba vending machine, apa-apa vending machine. Bahkan, kalian tidak hanya menemukan di kota besar seperti Tokyo dan Osaka, ataupun dekat stasiun dan gedung perkantoran, tapi sampai di kota-kota terpencil. Bahkan kalian dapat menemukannya di dekat hutan, gunung, ataupun persawahan. Kejadian pertama pewafatan vending machine ini berawal pada tahun 1985, di mana pelaku ini melancarkan aksinya di daerah terpencil di mana di tempat tersebut tidak dipasangi CCTV dan sedikit orang yang berada di sekitar. Ada dua alasan kenapa pelaku ini berhasil membuat orang tidak curiga untuk meminum minuman beracun tersebut, sampai-sampai mewafatkan 12 orang tak berdosa. Pertama, karena suasana perdesaan yang ramah dan baik, terutama di kota-kota kecil Jepang. Seringkali orang-orang membeli 2 minuman dan meninggalkan satunya untuk orang berikutnya, ibaratkan berbagi lah ya. Alasan kedua, karena memang pada saat itu minuman Oraniminsi sedang mengadakan promo yang menawarkan beli 1 dapat 2. Jadi ketika seorang membeli sebotol minuman energi ini, mereka akan mendapatkan 1 botol lagi gratis. Dari 12 orang yang wafat, 2 diantaranya menelan minuman yang mengandung herbisida bernama paraquat. Ya, paraquat atau senyawa kimia yang biasanya disemprotkan untuk mewafatkan berbagai macam rumput atau gulma berdaun lebar. Sedangkan 1 korban lainnya menelan diquat yang merupakan pestisida lain yang digunakan dalam pertanian. Kurang lebih sama seperti paraquat. Dilansir dari situs web CDC, mencantumkan paraquat sebagai bahan kimia beracun yang banyak digunakan sebagai herbisida atau pewafat tanaman, terutama untuk pengendalian gulma dan rumput. Meskipun terbatas pada pengguna berlisensi komersil di Amerika Serikat, beberapa negara telah melarang bahan kimia ini. Namun di Jepang, siapapun diizinkan untuk membelinya dari toko pertanian manapun selama mereka berusia 18 tahun. Dan memberikan nama dan alamat mereka. Dengan kemudahan ini, pelaku peracun vending machine hanya perlu mengambil botol minuman energi yang disebut Oraniminsi.
minuman energi lain bernama Real Gold, dan Coca-Cola. Kemudian pelaku ini membuka tutupnya dan menambahkan cairan paraquat. Kemudian botol-botol ini cukup diletakkan di atas vending machine, di bawahnya ataupun di dalam slot vending machine. Minuman yang telah tercampur racun ini nantinya akan ditemukan oleh para korban yang berpikir bahwa seseorang lupa meminumnya, meninggalkannya di sana dengan sengaja atau karena mendapatkan minuman gratis dari promo Oranaminchi. Meskipun kejadian pertama telah dilaporkan dalam kurun waktu yang cukup cepat dan orang-orang Jepang sudah dalam kondisi siaga tinggi, pelaku ini masih mampu memakan total 12 korban. Jadi, cara kerja paraquat sendiri jika tertelan adalah dapat menghancurkan tubuh dalam beberapa jam, hari ataupun minggu, tergantung pada jumlah yang tertelan, kesehatan, dan individu. Namun, begitu racun mencapai ginjal, maka semua sudah terlambat karena racun telah beredar dan menyerang organ dalam hingga mencapai paru-paru. Ketika paru-paru sudah terkontaminasi, hal ini akan mempengaruhi sistem pernapasan, melukai jaringan paru-paru dan merusak fungsinya, karena paru-paru yang berisi cairan tidak dapat berfungsi lagi. Kejadian ini pun terjadi di tanggal 30 April 1985 sampai 17 September 1985, dan itu pun di daerah yang berbeda-beda. Korban pertama terjadi pada tanggal 30 April 1985 di Fukuyama, Hiroshima. Seorang pria pengemudi truk berusia 45 tahun berhenti untuk mencari minuman secara gratis di vending machine. Ia pun menemukan sebotol Oranaminchi diletakkan di atas vending machine. Ia berpikir itu adalah tradisi memberi dari seseorang atau seseorang telah melupakannya. Lalu dia pun meminumnya. Kemudian 2 hari setelahnya dia merasa sakit dan meninggal. Jejak paraquat ditemukan di muntahannya. Korban kedua 11 September 1985 di Izumisano, Osaka. Seorang pria berusia 52 tahun berhenti di vending machine setelah perjalanan memancingnya dan membeli Oranaminchi. Setelah memasukkan uangnya dan menekan tombol, dia pun melihat ada 2 botol di slotnya. Kemudian ia membawa pulang keduanya. Lalu dia meminum keduanya di rumah dan mengalami komplikasi. Kemudian meninggal pada 14 September. Di dalam botol minumannya ditemukan sisa cairan paraquat. Korban ketiga 12 September 1985 di Matsusaka, Mie. Seorang mahasiswa berusia 22 tahun memutuskan untuk membeli minuman yang bernama Real Gold dari vending machine di dekat rumahnya. Dia membeli 1 botol tetapi menemukan botol lain di dalam slot, sehingga dia membawa keduanya pulang. Kemudian ia jatuh sakit dan meninggal, dan di dalam minumannya mengandung jejak dikuat. Ini adalah satu-satunya insiden yang ditemukan dengan herbisida jenis ini. Korban keempat 19 September 1985 di Imadate, Fukui. Seorang pria berusia 30 tahun menemukan sebotol Coca-Cola berdiri di bagian bawah vending machine. Tidak lama setelah itu ia meminumnya dan ia mengeluh merasa kesakitan dan dilarikan ke rumah sakit. Dia meninggal di rumah sakit pada tanggal 22 September dan lagi-lagi cairan paraquat ditemukan dalam tubuh serta di sisa Coca-Cola di dalam botol. Korban kelima 20 September 1985 di Myakunojo, Miyazaki. Seorang pria berusia 45 tahun memutuskan untuk membeli sebotol Real Gold dan sekali lagi menemukan 2 botol di vending machine. Dia berpikir vending machine tersebut memang menjatuhkan keduanya dan ia pun memutuskan untuk membawanya pulang. Di rumah setelah meminumnya dia mengeluh tidak enak badan. Kemudian dia pun meninggal pada tanggal 22 September dan paraquat ditemukan dalam botol sisa minuman Real Gold. Sebenarnya masih ada 7 kasus yang kurang lebih sama. Ketika berita tentang keracunan melanda Jepang, terjadi kepanikan massal dan banyak orang dalam siaga tinggi. Tanda-tanda peringatan, pengumuman media dari mulut ke mulut, dan informasi dari polisi menyebarkan berita tentang insiden tersebut, membuat orang-orang akhirnya mulai lebih berhati-hati. Namun, insiden ini juga memunculkan pelaku copycat atau peniru dan kasus diri yang semakin membingungkan. Kasus ini menyulitkan polisi untuk mencari tahu mana yang merupakan tanggung jawab pewafatan vending machine yang asli. Sayangnya sampai sekarang misteri pewafatan vending machine masih belum terpecahkan. Tidak ada saksi dan CCTV belum banyak digunakan pada saat itu, terutama di kota-kota terpencil, dan tidak adanya bukti seperti sidik jari atau semacamnya. Sebagian besar korbannya adalah pria paruh baya, tidak ada hubungan nyata dengan lokasi orang-orang yang wafat. Namun secara misterius, pewafatan vending machine berhenti setelah tahun 1985. So, jadi kalian apakah pernah membeli minuman atau makanan atau pakaian dari vending machine?